Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam saat ini sedang mengalami babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling gelap dalam perjalanan sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih gelap dari babak yang kita alami sekarang ini. Kenapa? Karena di babak ini Allah Ta'ala menguji kita sebagai umat, ya, berada dalam posisi kalah. Sementara Allah izinkan pihak Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah masyarakat kafir Yahudi Nasrani, memimpin dunia ini. Saya kira sampai di sini kita nggak punya perbedaan pendapat ya Pak ya. Atau mungkin ada yang mau mengatakan, oh Ustadz salah, umat Islam lagi berjaya sekarang, ya kan? Yahudi Nasrani di bawah ketiak kita, di bawah kaki kita. Saya kira kalau ada yang berpendapat demikian, jelas kita berbeda pendapat, dan saya sarankan orang itu untuk berwudu, ya. Jangan-jangan dia tadi bangun tidur belum wudu tuh, ya. Karena realitasnya saya kira sangat clear, bukan umat Islam yang memimpin dunia sekarang. Dan tolong digarisbawahi, di sini ada kata diizinkan Allah Ta'ala. Jadi Allah mengizinkan Yahudi Nasrani kafir memimpin dunia ini Pak. Kita umat Islam Indonesia karena tidak dibesarkan dengan menggunakan bahasa Arab, seringkali kita menyamakan izin Allah dengan ridha Allah. Padahal ini dua perkara berbeda Pak. Alhamdulillah Allah izinkan terjadi nih kuliah subuh ini sekarang sedang berlangsung. Tapi apakah Allah ridha dengan kuliah subuh ini? Itu tergantung isi materinya, tergantung sikap kita hadir dalam majelis ini, apakah lillahi ta'ala, ya, dan seterusnya. Nah begitu juga dengan urusan kepemimpinan ini. Atau kita ambil contoh yang lebih sederhana lah, pencurian. Adakah pencurian yang bisa berlangsung di dunia ini tanpa izin Allah? Ada tidak? Ada tidak pencurian bisa berlangsung tanpa izin Allah? Ada tidak? Tidak ada Pak. Semua pencurian hanya bisa berlangsung karena mendapat izin dari Allah Ta'ala. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridha dengan pencurian? Allah tidak ridha dengan pencurian. Makanya kalau hukum Allah diberlakukan dan terbukti di pengadilan seseorang itu mencuri dengan nisab yang mencapai angka yang pantas, maka dia harus dipotong tangannya, ya, karena Allah nggak ridho dengan pencurian. Mau itu pencurian kelas teri kah, kelas kakap kah, ya, tetap pencurian, Allah nggak ridho. Atau contoh yang lebih ekstrim, adakah di dunia ini perzinahan bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak ada. Semua perzinahan hanya bisa berlangsung karena Allah izinkan. Tapi pertanyaannya, Allah ridha dengan perzinahan? Jelas tidak. Jangankan perzinahan, Allah melarang kita orang beriman ini untuk mendekati zina. La taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Itu sama. Kepemimpinan pun demikian. Allah mengizinkan kepemimpinan kaum kafir atas dunia hari ini. Allah ridha? Jelas tidak. Kenapa? Karena kepemimpinan yang Allah ridhai ada syaratnya. Di dalam al-Islam ini syaratnya sekurang-kurangnya dua. Pertama, kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah kepemimpinan kaum beriman. Tapi bukan satu-satunya syarat itu. Ada syarat kedua. Orang-orang beriman ketika memimpin itu menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah itu kepemimpinan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kepemimpinan orang kafir, mana mungkin diridhai Allah? Mereka tidak mungkin menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Ta'ala. Jangankan orang kafir, orang mengaku muslim menjadi pemimpin tapi tidak mau meninggikan hukum Allah juga tidak diridhai Allah Ta'ala.
Makanya hati-hati dengan istilah wajib mentaati ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya memenuhi kriteria tidak? Gitu. Paham ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, pantas kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Fitnah itu ujian. Kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus berdatangan. Sehingga dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita. Makanya saya istilahkan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karena di babak ini Allah menguji kita dengan kekalahan, sementara kaum kafir diizinkan memimpin dunia. Udah gitu ditambah lagi, Allah izinkan mereka memimpin dunia, Allah kasih dunia kepada mereka. Di masa kepemimpinan mereka, Allah bukakan pintu-pintu sains, pintu teknologi, pintu kecanggihan telekomunikasi, internet, bahkan sebentar lagi ada AI ya, Artificial Intelligence. Dahsyat Pak. Bisa Anda bayangkan, orang kafir mimpin dikasih sama Allah fasilitas yang begitu lengkap. Pantas kalau mereka melakukan destruction, fasad, kerusakan yang begitu masif, terstruktur dan sistematis. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang lain lagi mengokohkan penjelasan kita tentang ma'rifatuz zaman, mengenal zaman yang sedang kita jalani sekarang ini. Ada hadis namanya hadis ringkasan sejarah umat Islam atau hadis periodisasi. Dalam satu hadis ini, Nabi Muhammad SAW meringkas perjalanan umat Islam dari awal beliau diutus, Nabi diutus, sampai umur umat Islam berakhir. Diringkas menjadi satu hadis. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, sebelum kiamat terjadi, sudah dekat sekali akan terjadi, Allah akan perintahkan sebuah angin lembut berhembus, lebih lembut dari sutra, jadi kayak angin AC gitu ya. Aromanya wangi, seperti misik, seperti kesturi. Dan tugas angin ini mencabut ruh orang-orang beriman, mewafatkan orang-orang beriman. Sampai orang yang imannya tinggal seberat biji sawi, seberat biji zarrah, seberat biji atom, ringan sekali imannya, tapi ada, diwafatkan oleh angin itu. Sehingga kata Nabi, yang tersisa, yang masih hidup di muka bumi ini adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia paling jahat, orang-orang kafir 24 karat ya. Mereka akan melakukan aneka mungkarat, kemungkaran, sampai Allah takdirkan mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Alhamdulillah, kita orang beriman tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat. Kenapa? Karena sebelum itu Allah wafatkan kita baik-baik dengan angin lembut. Masya Allah Ta'ala. Makanya ada hadis lagi berbunyi, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat, orang-orang paling buruk, orang-orang kafir 24 karat ya. Nah, jadi umur umat Islam itu berakhir saat angin itu berhembus Pak. Nah, jadi hadis ini meringkas perjalanan umat dari awal Nabi diutus, karena awalnya umat Islam kan hadir dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, nabinya, namanya umat Islam, sampai berakhir angin lembut tadi. Ternyata kesimpulannya dari hadis ini, jumlah periode, jumlah babak, jumlah fase yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya secara total ada 5. Dan uniknya hadis ini, setiap fase, setiap babak, setiap periode dikasih nama sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Dan tahukah Anda bahwa kita yang hidup sekarang ini sudah berada di periode keberapa? Babak keberapa? Babak keempat. Masya Allah Ta'ala. Yang kata Nabi Muhammad SAW, ini kan bahasa Arabnya ya, kita lihat langsung terjemahannya. Babak keempat itu disebut babak mulkan jabriyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya.
Makanya saya katakan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak yang namanya lebih mengerikan daripada babak di mana kita hidup sekarang, Pak. Ini babak di mana umat Islam babak belur. That is reality. Itu realitas. Ya. Dan realitas ini tidak perlu kita ratapi, Pak. Kenapa? Karena ini sunnatullah. Ini hukum Allah yang berlaku dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Namanya sunnatullahnya apa? Namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan, masa kekalahan, masa kejayaan, masa keruntuhan dipergilirkan, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi janganlah kita sebagai orang yang mengaku beriman di hadapan Allah Ta'ala lalu memaksakan Allah, beri kami kemenangan ya Allah, padahal jadwal kemenangan dan kekalahan ada di tangan siapa? Di tangan siapa, Pak? Di tangan Allah Ta'ala. Kalau memang lagi jadwal kalah, ya jangan ngotot pingin menang. Yang kita harus ngotot ngapain, Pak? Istiqomah, itu yang harus kita ngotot. Karena menang dan kalah itu dari Allah pemberiannya. Tapi keistiqomahan itu pilihan. Kita bisa memilih mau istiqomah atau tidak. Makanya nggak ada ceritanya orang beriman itu rugi, nggak ada. Orang beriman selalu beruntung. Mau hidupnya menangkah, mau hidupnya kalah, mau hidupnya senangkah, mau hidupnya susahkah, nggak ada masalah bagi orang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Ajaib urusan orang beriman itu. Orang beriman itu urusannya selalu dalam kebaikan, kata Nabi. Dan yang demikian tidak bisa dinikmati kecuali oleh orang yang beriman. In ashabathu sarra syakara fakana khairal lahu, wa in ashabathu darra sabara fakana khairal lahu. Orang beriman itu apabila memperoleh karunia, anugerah, kenikmatan dari Allah, dia bersyukur. Bersyukur itu baik bagi dia. Sedangkan kalau dia ditimpa mudarat, nestapa, duka, lara, musibah, bencana, dia bersabar. Bersabar itu baik bagi dia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, takdir Allah kita dihadirkan ke dunia ini, saya, Anda, kita semua, keluarga kita, di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam. Babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Dan babak keempat ini adalah babak yang nantinya akan ada satu babak lagi. It's not the final chapter ya, ini bukan babak terakhir ya. Ya. Sekarang saya tanya, Pak, kalau perjalanan umat Islam total 5 babak, kita sekarang di babak keempat, hitungannya kita di awal, di tengah, atau menjelang akhir perjalanan sejarah umat Islam, Pak? Menjelang akhir, ya. Ibaratnya Anda pergi ke bioskop, mau nonton film, jalanan macet. Begitu masuk bioskop, duduk bersama istri, taunya yang sedang ditayangkan babak keempat. Hitungannya Anda datang di awal film, di tengah film, menjelang akhir film. Ya, menjelang akhir film. Dan biasanya kalau film laga, Pak, jumlah babaknya 5, babak keempat jagoannya menang apa kalah? Lagi kalah-kalahnya, Pak. Lagi kalah-kalahnya. Saking dahsyatnya kekalahan jagoannya, biasanya yang nonton bilang gini dalam hatinya, mati nih, jagoannya mati nih. Kayak gitu. Iya kan? Tiba-tiba menjelang akhir film, menang jagoannya. Sumringah jagoannya. Kita lagi senang-senangnya jagoannya kelihatan sumringah, habis filmnya. Kemenangan jagoannya nggak lama diceritain, Pak. Nggak diceritain dia nikah, istrinya hamil, kekahan, nggak diceritain. Kenapa? Karena sutradara ingin bikin senang penonton. Apalagi Allah itu sebaik-baiknya sutradara. Makanya Allah memberikan jaminan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak pada orang-orang bertakwa. Makanya sekali lagi saya ingatkan, ini memang babak paling kelam saudaraku dalam sejarah umat Islam, but it's not the final chapter. Ini bukan babak terakhir, Pak. Masih ada satu chapter, satu babak lagi yang harus kita jelang dan kita persiapkan diri untuk menghadapinya.
Jangan kemudian kita tenggelam di babak keempat ini, bahkan ikut mengawetkan babak keempat tanpa sadar, padahal ini babak yang kacau balau. Ini babak kacau balau, Pak. Kalau kita sadar ini babak seperti apa hakikatnya, ya kan? Kita rasanya pengen buru-buru meninggalkan babak keempat ini. Tapi masalahnya lagi-lagi jadwalnya bukan di tangan kita, di tangan Allah. Tugas kita adalah mempersiapkan diri supaya kita dipilih sama Allah menjadi para penjemput babak kelima yang terpercaya. Gitu. Jangan sampai kita di mata Allah ternyata dinilai sebagai para pembela babak keempat. Nauzubillah min dzalik. Babak yang kacau balau dibela-bela, Pak. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perjalanan sejarah umat Islam ternyata adalah perjalanan naik turun, Pak. Ini 5 babak ini, jumlah babak ada 5, kita sekarang di babak keempat di sini, Pak. Posisi kita di bawah garis merah. Garis merah ini adalah batas kapan kita berjaya, kapan kita runtuh, kapan kita menang, kapan kita kalah. Garis putih titik-titik ini, putus-putus ini adalah garis perjalanan sejarah dan kelak nanti perjalanan masa depan kita. Nah, sekarang ini kita di bawah garis merah. Sekarang saya tanya, Pak, dari skema ini lebih banyak kita umat Islam perjalanan sejarahnya di atas garis merah apa di bawah garis merah, Pak? Lebih banyak di atas apa di bawah? Di atas. Di bawah garis merah sedikit. Di atas garis merah berapa babak, Pak, kita? Tidak, bukan 4, 3,5. Babak kedua lengkap di atas garis merah, babak ketiga lengkap di atas garis merah, babak kelima nanti lengkap di atas garis merah, tapi babak pertama dibagi 2, Pak. Babak pertama itu namanya babak an-nubuwah, babak kenabian. Kenapa disebut babak kenabian? Karena sistem kepemimpinannya langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi nabi usia 40, wafat usia 63, berarti kepemimpinan beliau berlangsung 23 tahun. Ingat, 23 tahun itu tidak semuanya manis, Pak. Banyak yang pahit. Lebih banyak pahitnya waktu kapan? Waktu sebelum hijrah masih di Mekah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, 13 tahun di Mekah itu, Pak, di bawah garis merah, Pak. Coba pelajari sirah nabawiyah. Memangnya waktu Nabi berjuang di Mekah, Nabi menjadi pemimpin di Mekah dalam artian pemimpin Quraisy? Kan tidak. Nabi bahkan semenjak mengumumkan dirinya sebagai Nabi, dilecehkan, dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi, kan begitu. Sama seperti kita sekarang, Pak. Dan itu bukan hanya Nabi, semua pengikutnya pun demikian, apalagi yang lemah-lemah, yang budak, yang fuqara, masakin. Wow, disiksa di bawah terik matahari, contohnya Bilal, Khobab ibnul Arad, ya, Ammar bin Yasir dan keluarganya, ayah ibunya, sampai mati, Pak, disiksanya. Jadi saudaraku rahimakumullah, 1,5 babak kita di bawah garis merah, 3,5 babak kita di atas garis merah. Jadi pada hakikatnya di bawah garis merah kita sedikit, Pak, jarang. Cuman rezekinya kita, Pak, ditakdirkan Allah pas di bawah garis merah di babak keempat ini. Saya bilang rezeki karena apa? Karena ada kaedah dalam fikih yang berbunyi al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang bakal diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Makin banyak sulitnya hidup kita, asalkan kita sabar, makin gede pahala kita, Pak. Makanya ada hadis tentang ahlul bala, ahlul musibah. Orang-orang yang kena bala, kena musibah itu nanti di hari berbangkit diangkat posisi mereka sedemikian tingginya sehingga ahlul afiyah, mereka-mereka yang waktu di dunia senang, sehat, ya, banyak kemudahan-kemudahannya, cuma bisa melongok gini, ngeliatin mereka makin naik, makin naik, makin naik. Sampai akhirnya saking tingginya posisi ahlul bala itu, ahlul afiyah ngomong apa? Ya Allah, kalau tahu begini, kembalikanlah kami ke dunia, biarlah kami mati dalam bentuk badan kami dipotong, dicincang-cincang jadi daging yang kecil-kecil. Masya Allah Ta'ala. Ya. Bukan berarti kita harus berharap kena bala, Pak, berharap kena musibah, Pak. Tidak. Cuman kalau Allah takdirkan kita hidup di era penuh bala, fitnah, ujian, musibah, sabarlah, Pak. Memang harus kita lalui, memang harus kita lewati. Sebagaimana Nabi dan para sahabat di Mekah harus melewatinya. Suatu hari Nabi lagi senderan di Mekah nih, sebelum hijrah nih,
tenderan di salah satu dinding Ka'bah. Datang sahabat namanya Khobab ibnul Arat radhiyallahu an. Sahabat ini punya majikan musyrik yang sangat fanatik dengan kemusyrikannya, sehingga Khobab disiksa berulang kali. Caranya gimana? Disuruh memanaskan batu bara. Setelah panas, Khobab disuruh buka bajunya, suruh tiduran di atasnya, Pak. Dia datang ke Nabi, dia bilang begini, ya Rasulullah, para sahabat engkau makin hari makin dahsyat mengalami penyiksaan. Apa ndak saatnya ya Rasul, engkau mendoakan keselamatan bagi mereka, pertolongan Allah bagi mereka. Ingat ya, Khobab tidak minta lebih daripada itu. Khobab nggak bilang gini, ya Rasul, para sahabat dianiaya, disiksa tiap harinya, apa nggak saatnya kita angkat senjata, kita lawan mereka? Enggak itu permintaannya. Permintaannya, apa nggak saatnya engkau berdoa minta pertolongan Allah? Tadinya Nabi lagi duduk santai, senderan, langsung duduk tegap, tatapan matanya tajam ke arah Khobab dan berkata begini, ya Khobab, belumkah datang kepada engkau berita tentang kaum beriman terdahulu, di mana mereka ditanam hidup-hidup, cuman kepalanya yang nongol dari permukaan bumi, lalu digergaji kepalanya, dibelah jadi dua. Mereka digaruk dengan garpu besar sehingga terkelupas daging dan kulitnya, terlihat tulangnya, tapi mereka istiqomah dalam keimanan mereka. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, Allah akan memenangkan agama ini, sehingga seorang wanita seorang diri mengadakan safar dari Hadramaut di Yaman menuju Masjidil Haram di Mekah ini. Dia tidak takut dengan apapun di perjalanan kecuali dengan Allah dan dengan serigala yang mungkin menerkamnya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa, kata Nabi. Masya Allah ta'ala. Ya, jadi saudaraku rahimakumullah, ini sunnatullah Pak, yang harus kita lewati. Ini sunnatullah Pak. Dan karenanya saya mengajak kita semua ma'rifatuz zaman. Mari kita kenali zaman ini Pak. Ini bukan zaman kita boleh fine-fine saja Pak, mengikuti apa yang ditawarkan oleh mereka yang sedang diizinkan Allah mimpin dunia Pak. No, ini zaman dimana kita harus kritis, sebagaimana kritisnya Nabi dan para sahabat, sekalipun resikonya besar waktu masih di Mekah. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa dan Amerika. Babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam, untuk kemudian Allah serahkan ke pihak Barat, Eropa dan Amerika yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Ya. Dan ingat, kita memimpin dunia Pak, umat Islam ini bukan setahun 2 tahun Pak, bukan 10 tahun 20 tahun, bukan 100 tahun 200 tahun Pak, 1342 tahun Hijriah kita memimpin dunia ini Pak. Masya Allah ta'ala, bukan waktu sebentar Pak. Jadi kita ini keturunan ya orang-orang yang sudah memiliki mentalitas kepemimpinan sebenarnya Pak, umat Islam ini. Justru kita ini baru dicabut kepemimpinannya 100 tahun yang lalu. Kan kita sekarang 1442 Hijriah nih Pak. 1342 Hijriah itu persis 100 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan Masehi, terjadinya 1924. Kita sebentar lagi menjelang 97 tahun secara hitungan kalender Masehi, tidak lagi memimpin dunia ini, tapi yang memimpin dunia Yahudi Nasrani. Nanti tanggal 3 Maret persisnya 1924 itu adalah hari dibubarkannya tatanan kehidupan berdasarkan iman dan tauhid, untuk kemudian berdirilah tatanan kehidupan yang kufur, yang syirik.